Implementasi pembayaran parkir pakai QRIS di Makassar belum maksimal. Diketahui Perumda Parkir Makassar Raya menerapkan digitalisasi parkir sejak 1 September 2025. Layanan parkir menggunakan QRIS diuji coba di Jalan W.R. Supratman dan Jalan Sompa Opu. Hanya saja, hampir 2 bulan berjalan tingkat penggunaan QRIS masih sangat rendah. Muhammad Ali Fatur, juru parkir yang bertugas di kawasan Pasar Baru Jalan W.R. Supratman menyampaikan, setiap hari hanya sekitar 10 orang yang bayar parkir secara digital. Pengunjung lebih dominan membayar pakai tunai dibanding harus menyodorkan HP-nya untuk men-scan barcode yang tersedia. Hal senada disampaikan jukir lainnya, Abdullah Rudi. Ia justru terang-terangan menyampaikan lebih menyukai pembayaran parkir secara langsung atau tunai dibanding QRIS. Alasannya, ia bisa langsung menghitung pendapatannya setelah selesai bertugas. Sementara jika menggunakan QRIS, ia perlu mengecek ke bank atau mitra PD parkir, butuh biaya dan waktu lama, kata Abdullah Rudi. Rudi bahkan tak tahu bagaimana mengecek saldo atau pendapatan yang masuk ke rekening melalui M-Banking, layanan perbankan yang bisa diakses melalui ponsel. Kendati belum berprogres baik, namun Perumda Parkir Makassar Raya justru menghadiahi handphone kepada 6 juru parkir yang dianggap mengimplementasikan digitalisasi parkir dengan baik. Katanya, jukir tersebut telah menjalankan pembayaran parkir by QRIS dengan volume atau transaksi terbanyak. Ditanya terkait jumlah transaksi by QRIS selama kebijakan ini berlaku, Adi Rashid Ali justru berkelit. Ia menyampaikan datanya ada di perbankan. Ex-wakil ketua DPRD Makassar ini juga menanggapi pernyataan jukir yang menilai digitalisasi parkir tak maksimal. Arah sapannya justru menyalahkan jukir dan pengunjung. Ia tak mengevaluasi dari sisi pengawasan sebagai leading sektor kebijakan ini. Katanya penggunaan QRIS memang masih rendah karena dipengaruhi berbagai faktor di lapangan. Ia menegaskan keberhasilan sistem digital membutuhkan kesiapan kedua pihak. Terkait perluasan titik sasaran, Perumda menargetkan seluruh wilayah di Kecamatan Ujung Pandang akan dijangkau hingga akhir tahun. Selanjutnya awal 2026 masuk ke Kecamatan Makassar lalu pindah ke wilayah lain. Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifudin menekankan Perumda Parkir harus mengevaluasi kebijakan ini agar penerapan digitalisasi parkir bisa maksimal. Ia menilai penerapan digitalisasi parkir memang tak mudah mengingat kebiasaan masyarakat membayar dengan tunai. Untuk itu, edukasi dan sosialisasi di masyarakat termasuk jukir harus dikencangkan. Supaya kelihatan dari daerah mana, wilayah mana, titik mana yang memberikan keuntungan yang besar. Pada saat kita melihat alurnya, lalu ada kegiatan yang turun atau hasil yang menurun, pasti kita sudah bisa mendapatkan apa akar masalahnya di sana yang langsung bisa dimonitoring dan dievaluasi. Nah, ini pentingnya digitalisasi. Dan yang terakhir, saya ingin memastikan bahwa rekan-rekan dari PD Parkir ini bukan hanya mengatur lalu lintas parkir, tapi memastikan sosialisasi terhadap penggunaan rambu-rambu lalu lintas ini bisa dimaksimalkan. Artinya, kalau ada dilarang parkir, tolong jukirnya jangan parkir di tempat itu, karena akan berhadapan-hadapan dengan aturan penegakan perda dan peraturan lalu lintas dengan target-target yang didapatkan oleh catatan yang sudah banyak menggunakan QRIS. Jadi jukir ini yang diberikan yang banyak menggunakan pembayaran melalui digitalisasi parkir melalui QRIS. Makanya kami memberikan handphone hasil kolaborasi kami dengan Bank Indonesia, tentu atas arahan-arahan dari Bapak Wali Kota Makassar. Berapa banyak jukir Pak yang dapat hadiah? Sementara 6. Jadi kan kita lihat 6 terbanyak. Yang volume transaksi QRIS-nya. Volume itu yang terbanyak, bukan nilainya, tapi volume transaksinya. Nah, ini nanti kami akan terapkan di beberapa tempat lain. Cuman kami harus plotting dulu jukir-jukirnya di tempat lain. Masih ada 300 jukir lagi. Sejauh ini Pak, jumlah transaksi QRIS selama 2 bulan terakhir pada saat dilaksanakan ini digitalisasi berapa banyak? Waduh, nilainya itu di bank ya, saya nggak tahu, itu kan harus dibuka di bank. Tapi yang dapatkan hadiah handphone ini adalah reward apresiasi yang menggunakan jukir menggunakan QRIS.
sebagai alat bayar parkir. Terkait dengan problem tadi yang masih banyak bayar cash dan lain-lain. Ya itu sebenarnya begini ya, ini harus jukir dan pengguna parkir. Kadang jukirnya udah mau pakai QRIS, tapi pengguna parkirnya yang kasih uang cash. Atau yang masalah lagi kalau tidak ada aplikasinya, ya udah sampai lebaran kingpong nggak bisa. Yang masalah lagi kalau nggak ada kuotanya, udah selesai lagi. Jadi butuh pengguna parkir sama jukirnya yang harus ini. Kedua hal ini harus saling mensupport ini. Tapi kan memang baru berapa yang ada QRIS-nya, belum semua yang resmi ya. Tapi insya Allah ini ada 300 di akhir tahun ini. Dalam waktu dekat di mana-mana lagi Pak Hampir penerapan? semua di Kecamatan Ujung Pandang kita akan QRIS-kan. Kecamatan Ujung Pandang. Tahun ini tuh Pak? Iya tahun ini. 2025 Pak. Ya, Kecamatan Ujung Pandang. Baru itu masuk awal 2027, 2026 masuk Kecamatan Makassar bertahap selama 2 bulan. Pak, sosialisasinya sebenarnya bagaimana? Barangkali mungkin minimnya penggunaan kris di masyarakat karena rendahnya sosialisasi dari PD Parkir sendiri. Sebenarnya sudah ya sosialisasi kita. Cuman memang pertama begini, karena masyarakat ada butuh cepat bayar cash. Kadang itu yang ini. Tapi memang juga kita harus ini jumlah jukir yang baru launching QRIS tidak sebanyak. Kita rencana 300, jadi bertahap. Harus sosialisasi. Jadi apa yang diberikan kepada masyarakat itu bisa menjawabkan nilai yang ada secara pencatatan secara Pak, pemberian hadiah ke jukir-jukir ini dicoba ini menurut saya hal yang sangat baik, tapi begini, dalam proses digitalisasi ini tidak semudah membalikan dalam anggaran, tapi kalau tidak dilakukan tidak akan pernah bisa terjadi. Ini akan ada, sehingga teman-teman dari PD Parkir tentu sudah berhitung benar-benar resiko-resiko yang akan muncul, sehingga dilakukanlah pendampingan dari teman-teman dari BI dan beberapa bank untuk memberikan edukasi terhadap proses digitalisasi yang terjadi kepada juru-juru parkir mereka. Ujung tombak dari parkir PD Parkir adalah jukirnya. Jadi jukir ini benar-benar harus dibekali pengetahuan yang mumpuni supaya tidak lagi terjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat menyangkut masalah uang parkir yang bermacam-macam tingkatannya. Nah inilah yang digunakan supaya sosialisasi ini bisa diterapkan benar di tengah masyarakat melalui proses digitalisasi. Ini kan masih pilot project di sini, nah terus untuk dikembangkan di daerah Makassar. Ya, mereka tentu punya perencanaan, rekan-rekan di PD Parkir punya perencanaan untuk melalui tahap 1, tahap 2, dan 3 sehingga seluruhnya akan tercover secara detail bahwa di Kota Makassar ini akan full digitalisasi dalam proses pembayaran parkir. Target kapan Pak? Mereka menargetkan 2026, 2027 selesai. Pak, tadi masih ada keluhan jukir bahwa ini belum maksimal dilaksanakan, masih ada pembayaran secara cash. Nah, saran untuk PD Parkir ke depan supaya maksimal ini Pak, inilah bagaimana? yang harus menjadi monitoring dan evaluasi dari teman-teman di PD Parkir, bahwa masalah itu harus diselesaikan. Apa yang menjadi persoalannya, mereka akan mengevaluasi, mencari jalan keluar sehingga penerapan digitalisasi ini bisa jauh semakin mudah ke masyarakat. Ada penekanan tadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.